Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia, yang juga adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Berikan tepuk tangan yang sekeras-kerasnya untuk Bapak Presiden kita. Yang juga kami cintai dan muliakan Presiden Republik Indonesia ke-6, yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jenderal TNI Purnawirawan Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Beliau berdua adalah patriot, pejuang, dan teladan bagi kita semua, yang sepanjang hidupnya konsisten memberikan karya terbaik untuk Indonesia. Mereka telah melewati gelombang sejarah, mengabdikan diri secara tulus, termasuk kenyang dalam menjaga tegaknya merah putih di medan laga, dan selalu meletakkan kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Mari kita berikan standing applause untuk kedua pemimpin besar kita. Terima kasih. Kami selalu terharu dan berbahagia melihat persahabatan Pak SBY dan Pak Prabowo, dua putra terbaik bangsa, sejak taruna di Akademi Militer hingga kini dan insya Allah selamanya. Hanya doa baik yang tentunya kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Doa baik dari kami semua, semoga Bapak Prabowo dan Pak SBY senantiasa dikaruniai usia panjang dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan dalam kebahagiaan lahir dan batin. Yang saya hormati dan muliakan Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih Pak Wapres yang berkenan hadir di tengah-tengah kesibukan Bapak. Alhamdulillah, malam ini adalah malam yang penuh makna. Bukan sekedar penutupan kongres, tetapi awal dari lembaran baru bagi Partai Demokrat. Kongres ke-6 Partai Demokrat ini telah memberikan saya sebuah amanah yang besar untuk kembali memimpin Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Insya Allah akan saya jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tapi mari kita mengingat sejenak jalan panjang yang telah kita tempuh. 10 tahun terakhir ini adalah tahun-tahun yang tidak mudah bagi Partai Demokrat. Ada saat-saat ketika partai ini menghadapi badai besar, nyaris tenggelam di tengah gelombang. Ada upaya pengambil alihan kepemimpinan secara ilegal dan inkonstitusional. Ada fitnah yang mencoba meruntuhkan nama baik Partai Demokrat. Para kader masih ingat? Masih ingat? Kita tentu sudah move on dan tentunya sudah memaafkan, tapi tentu tidak bisa melupakan begitu saja. We may forgive, but we will not forget. Mudah-mudahan pelajaran berharga akan kita selalu ingat selamanya. Teman-teman, kembali lagi bersama dengan saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah, teman-teman, di sebuah cuplikan video yang barusan kita tonton tadi, ya di sana kita melihat ada Pak AHY yang sedang berpidato saat itu. Nah, teman-teman, beliau adalah ketua Partai Demokrat, yang partai yang dipimpin adalah partai besar, teman-teman. Ya, Partai Demokrat adalah partai yang cukup besar dan orang-orang hebat yang ada di dalamnya. Nah, tentu kita melihat tadi videonya saat dia berpidato adalah dia menyampaikan atau menyebut bahwa Prabowo dan Bapak SBY adalah putra terbaik bagi bangsa ini, dan mereka terus bersahabat, dan insya Allah bahwa sampai selamanya mereka tetap bersahabat. Nah,
Jadi apa yang menarik di video yang di pidato Bapak AHY tadi yang barusan kita tonton adalah dia mengatakan bahwa Partai Demokrat adalah partai yang dulu banyak yang diberikan fitnah-fitnah, dan namun dia mengatakan kepada kader-kadernya bahwa semua itu bisa kita maafkan dan bisa kita lupakan. Dia bisa memaafkan dan tetapi tidak bisa untuk dilupakan. Nah, teman-teman, kita melihat bahwa beliau adalah sosok seorang pemimpin yang begitu layak dan tegas dan orangnya jujur. Nah, teman-teman, untuk bisa melihat bagaimana ya tanggapan-tanggapan para warganet atau netizen di video yang barusan kita tonton ini, ya kita langsung saja teman-teman, kita melihat ada banyak komentar-komentar yang ada di dalam video ini. Ya, generasi terbaik Indonesia ini pintar, cerdik, berwibawa, ramah, dan sangat loyal buat negara, bangsa, dan negara dan rakyat. Ini tadi disampaikan bahwa Pak AHY sebenarnya itu layak, ya sangat layak untuk menjadi pemimpin bagi bangsa ini. Tapi mudah-mudahan berapa tahun ke depan kalau yang Maha Kuasa mengizinkan kepada beliau untuk memimpin bangsa ini. Nah, pemimpin yang jelas, ya keturunannya jelas, pendidikan dan jelas, dan kualitasnya jelas. Nah, harusnya malu dong Gibran, itu contoh AHY. Ya, ini baru calon pemimpin masa depan, sudah tidak diragukan lagi. Nah, ini yang pas jadi wapres, bukan belimbing sayur busuk jadi wapres. Nah, putra terbaik ya milik Indonesia sehat-sehat, ya Pak AHY maju terus, pantang mundur, ya jempol yang mantap. Setuju kalau Gibran diganti saja dengan AHY, ya jelas lulusan Akabri, ya jadi jelas-jelas punya ijazah asli SMA maupun Akabrinya. Ya, oke teman-teman, di sini berkaitan tentang ijazahnya palsu Gibran, ya ada yang berkomentar di sini lebih baik Bapak AHY menggantikan saja posisi wapres yang saat ini, karena dilihat dari segi integritas orangnya juga sangat tegas, dan Bapak AHY juga adalah jelas, ya ijazahnya juga jelas dan kelulusannya juga Akabri dan jelas, ya. Jadi itu tidak perlu diragukan lagi. Nah, AHY cocok jadi presiden ya Republik Indonesia di tahun 2029. Ayo netizen, kita pilih AHY. Ya, mudah-mudahan teman-teman. Ya. Yang pantas jadi wapres Republik Indonesia sebenarnya AHY. Orangnya cerdas, gagah, ganteng, bukan kayak Gibran. Nah, ini disindir masalah Gibran juga teman-teman. Ya, AHY pidatonya buat saya mewek. Ya, tersentuh pada Bapak SBY dan Bapak Prabowo. Ya, ini rakyat yang ditunggu-tunggu. Ya, pandai tegas dalam berpidato. Mantap Bapak AHY. Semoga AHY suatu saat nanti jadi presiden. Ini seharusnya yang pantas jadi wakil presiden, gagah perkasa seperti Pak Prabowo, fasih berbahasa Inggris. Wah, Indonesia semakin hebat di mata dunia. Nah, yang begini nih pantas kalau dibilang calon pemimpin. Ya, di samping bicara tegas, ya urutan bicaranya juga bagus. Nah, pengetahuannya juga jelas, yang dapat mengimbangi kemampuan Anies. Bravo Mas AHY. AHY calon pemimpin masa depan. Nah, ini baru pemimpin tegas, ya kagak klemer-klemer berbobot. Indonesia butuh pemimpin kayak AHY. Indonesia maju, rakyat sejahtera. Nah, ini baru anak mantan presiden yang sudah mampu memimpin dengan baik dan benar, tidak dipaksakan ayahnya. Ya, ini murni hasil kemampuannya. Semoga Pak AHY ke depan bisa menjadi pemimpin di NKRI ini. Kita doakan selalu teman-teman ya. Lanjut Pak AHY, ya, para elit Demokrat tetap waspada dan solid. NKRI sedang dalam ancaman PKI. Ya, gaya baru berembuk
dengan partai-partai lain yang bisa merembuk guna menyelamatkan NKRI atau rakyat jelata ini. AHY cerdas, berwibawa, pendidikan jelas, kemampuannya tidak diragukan, pemimpin masa depan. Oke. Ya. Saya ingat partai ini pernah akan ngembosi ketika sang raja berkuasa namun gagal. Jangan sepelekan kemampuan AHY. Pilkada 2019 kader Demokrat hanya ada 2 yang menjadi wagub, tapi pilkada tahun 2024 kader Demokrat ada 3 gubernur dan 5 wakil gubernur. Kok jauh amat Mas AHY dibanding sama si Fufu Fafa? Seperti langit dan bumi, Gibran kok pelongo ya. Kasihan banget nasib Gibran di depan umum. Mungkin di dalam hati Gibran, di dalam Bapak Presiden tersirat satu renung betapa jauh levelnya dibandingkan AHY dan wakilnya seperti bumi dan langit. Itulah hasil dari didikan yang baik, jujur, tidak suka berbohong, dan punya karisma. Ya, kalau untuk mendampingi Bapak Presiden kayaknya cocok banget, soalnya jauh dari pelangak pelongo. Betul kan bro? Semangat, semoga ini terjadi ya. Oke. Nah, kita lanjutkan lagi teman-teman. Semoga pada Presiden tetap di dalam perlindungan dari Tuhan Subhanahu wa Ta'ala dan selalu ditambah-tambahkan kesehatannya. Amin. Tetap kuat dan tetap jaya. Merdeka, merdeka. Ya teman-teman, itu hanya sebagian dari komentar-komentar para teman-teman kita yang sudah memberikan pendapat di dalam kolom komentar video yang ada di dalam ini. Dan saya himbau kepada teman-teman juga, kalau misalnya punya pendapat, kita saling support teman-teman. Tinggalkan di dalam kolom komentar yang ada di dalam video ini supaya kita bisa tahu informasi selanjutnya dan kita juga tidak akan ketinggalan berita-berita berikutnya. Oke teman-teman, tetap semangat. Salam NKRI, harga mati.